Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nadia Latifah, salah satu dosen Prodi Hukum di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil dalam video pembelajaran kali ini adalah salah satu mata kuliah inti, wajib, atau pokok di dalam Fakultas Hukum, yakni mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang merupakan kombinasi dari pendalaman teori dan juga problem solving berdasarkan case yang diambil dari masing-masing mahasiswa. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam pembelajaran yang ada di kelas baik secara offline maupun online. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, sejarah, sumber hukum, subjek dan objek, serta asas-asas hukum internasional, serta membahas cabang-cabang hukum internasional baik secara publik dan private, serta penerapan teori-teori hukum internasional pada tataran prakteknya. Mata kuliah ini merupakan pengantar dan juga mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa mengambil mata kuliah hukum perjanjian internasional, hukum pidana internasional, hukum perdata internasional, dan juga hukum laut internasional. Mata kuliah ini menjadi sangat penting karena pemahaman yang jelas tentang jati diri hukum internasional merupakan modal awal dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang ada di dunia internasional. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk mengenal dasar-dasar hukum internasional beserta ruang lingkupnya, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pemahaman mereka dalam menganalisa isu-isu kontemporer dalam kajian hukum internasional dengan presentasi studi kasus yang mereka pilih. Bahan ajar dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan hubungan internasional yang terjadi di era global saat ini. Sedangkan CPL pada mata kuliah ini dari Prodi Hukum, yaitu kompetensi umum 1, yakni mata kuliah ini diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun kompetensi khususnya yaitu mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum internasional. Dan untuk CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi hubungan hukum nasional dan hukum internasional serta mengaitkan hukum internasional dalam studi hubungan internasional dan mengidentifikasi jenis-jenis hukum internasional. Kemudian mahasiswa dapat membentuk opini melalui ide yang disampaikan dan mengadaptasi teknologi dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat membaca dan menggambarkan perspektif interdisipliner mengenai isu-isu terkini dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menerapkan jiwa leadership atau kepemimpinan serta memiliki pemikiran yang kritis dan inovatif terhadap permasalahan global. Dalam mata kuliah ini, kami memilih pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang telah ada sejak lama, tapi kami memadu-madankan dengan perkembangan zaman dan isu-isu global yang terjadi saat ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu the importance of international law and international relation yang berisi tentang ruang lingkup hukum internasional mulai dari definisinya dan betapa urgensinya mahasiswa mempelajari hukum internasional. Kemudian yang kedua, the politics of international law and the image of law in international relation. Mahasiswa mengetahui hubungan antara hukum internasional
dan hubungan internasional yang dipengaruhi oleh politik internasional. Kemudian the concept of international law, mahasiswa diajak untuk memahami tentang sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, dan hubungan antara subjek dengan sumber-sumber hukum internasional. Kemudian the emerging patterns of governance in international law, bagaimana hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Yang terakhir adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hukum internasional. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah internasional cukup banyak, adapun referensi wajibnya adalah bukunya Muhtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, kemudian ada bukunya Mauna Boer, Hukum Internasional, Pengertian Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, kemudian ada bukunya Iwayan Partiarna tentang Perjanjian Internasional, dan ada pun referensi tambahan yang saya gunakan, salah satunya adalah buku saya sendiri, yaitu Sexual Gratification on Islamic and Positive Law Perspective, yang diterbitkan oleh penerbit Jerman yang sudah tersedia di berbagai international bookstore, salah satunya di Amazon. Dan referensi tambahan ini juga ada terkait bukunya Michael Beers, The Role of Law in International Politics, dan bukunya Taslim tentang International Court of Justice and Some Contemporary Problems. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yang terdiri dari keaktifan, di mana mahasiswa harus hadir di mata kuliah serta memberikan partisipasinya ya di dalam mata kuliah sebanyak 10%, kemudian UTS 20%, UAS 30%, dan penugasan 40%, di mana mahasiswa diajak untuk melakukan pembelajaran penugasan berbasis kasus yang dikerjakan secara kolaboratif. Metode yang digunakan adalah discovery learning, presentasi, case study, dan juga problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline atau online di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi saudara mahasiswa sekalian. Pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Internasional. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana ruang lingkup hukum internasional dan betapa pentingnya atau betapa sangat urgennya kita dalam mempelajari hukum internasional, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum ini ya, untuk mempelajari hukum internasional. Ada yang ingat pertemuan lalu kita membahas apa sebelum saya lanjutkan materi? Oke, Rahmi. Mengenai pengertian hukum internasional, Bu. Oke, mengenai pengertian hukum internasional. Oke, baik. Bagaimana pengertian hukum internasional itu? Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara, serta mengatur lintas batas negara dengan negara lain, negara dengan bukan negara, dan bukan negara dengan bukan negara. Oke, ya. Jadi kembali lagi ke pertemuan sebelumnya ya, di mana kita membahas ruang lingkup hukum internasional. Di mana hukum internasional ini intinya adalah kita membahas dasar-dasar peraturan-peraturan lintas batas negara antara negara dengan negara, kemudian negara dengan bukan negara dengan bukan negara, dan juga bukan negara dengan bukan negara. Oke, dan juga hubungan antara bukan negara dengan bukan negara. Nah, di pertemuan kali ini teman-teman, kita akan mengupas sebenarnya yang dimaksud dengan negara itu siapa, kemudian yang dimaksud dengan bukan negara itu siapa saja.
gitu ya. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat literatur yang akan kita pakai, bahan bacaan yang akan kita pakai bisa teman-teman temukan di perpustakaan atau di bookstore terdekat ya, bisa dicari secara online juga bisa. Bukunya Pak Muhtar Kusumaatmadja yaitu Hukum Internasional, kemudian Iwayan Partiana tentang pengantar hukum internasional, kemudian ada tentang hukum laut internasional dan hukum ekonomi internasional. Ini bisa dilihat di slide ya. Oke. Kemudian akan saya lanjutkan pembahasan materi. Sebentar. Oke, kita pagi hari ini akan membahas tentang subjek-subjek hukum internasional. Oke, kalau kita balik ke kita ingat hukum nasional, ya itu juga mengenal adanya subjek-subjek hukum nasional. Ada yang masih ingat subjek-subjek hukum nasional itu ada berapa? Subjek-subjek hukum nasional? Ada berapa? Kalau subjek hukum nasional, bukan hukum internasional. Ada dua. Ada dua, apa saja? Individu dan badan hukum. Oke, kalau hukum nasional itu ada individu dan badan hukum. Tetapi kalau hukum internasional itu ada banyak sekali, bisa dilihat. Ya, nah ini subjek hukum pada umumnya yaitu individu atau kita nyebutnya naturalistic person. Kemudian ada badan hukum atau legal person. Itu hukum nasional, ya hukum positif Indonesia, hukum kita. Kalau kita lihat subjek hukum internasional, ya yang pertama tentu ada negara. Yang paling urgent adalah negara. Kemudian yang kedua adanya organisasi internasional. Kemudian yang ketiga ada NGO atau non-governmental organization. Kemudian ada individu. Jadi individu itu termasuk bagian dari masyarakat internasional, makanya dia menjadi subjek hukum internasional. Kemudian setelah individu ada perusahaan, ya, perusahaan transnasional, ada PMI atau Palang Merah Internasional, kemudian ada juga belligerent, ya, belligerent atau pemberontak. Nah, pada pagi hari ini kita akan kupas satu-satu kenapa mereka menjadi subjek hukum internasional dan apakah masih relevan sekarang ini, gitu ya. Kita kupas satu-satu. Yang pertama negara. Negara tentu merupakan salah satu subjek hukum internasional yang utama ya di dalam hubungan internasional, itu negara. Kenapa negara menjadi subjek hukum internasional? Karena negara memiliki apa? Memiliki wilayah, memiliki warga negara ya yang dia bisa menjadi subjek hukum internasional. Kemudian selain negara yaitu ada organisasi internasional. Kenapa organisasi internasional itu menjadi subjek hukum internasional? Contohnya apa? Contohnya kalau organisasi internasional itu adalah, kalian tahu PBB ya? Nah, apa saja organisasi internasional yang kalian tahu? Hah? UNICEF, kemudian UNESCO, kemudian apa lagi? WHO, apa lagi? WTO, terus? Yang lain ada lagi? Hah? ISA, terus apa lagi? ASEAN. Nah, beberapa organisasi internasional yang kalian sebutkan itu mereka menjadi subjek resmi hukum internasional ya. Jadi tidak hanya kalau kita membahas hukum internasional itu tidak hanya hubungan antara negara dengan negara. Jadi misalnya antara Indonesia dengan Israel, Indonesia dengan Palestina, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita juga membahas antara hubungan negara dengan organisasi internasional ataupun juga organisasi internasional satu sama lain. Jadi hubungan antara WHO dengan WTO, kerjasama antara UNICEF dengan Indonesia misalnya, nah itu memungkinkan, itu dibahas di dalam hukum internasional. Kemudian kalau kita tahu PBB, ya PBB itu kan organisasi internasional yang paling besar di dunia. Nah yang kalian sebutkan ada WHO, kemudian ada WTO, ada apa lagi? UNICEF, ya. UNESCO itu ada di bawah naungan
PBB. Nah, apakah semua organisasi internasional itu ada di bawah naungan PBB? Tidak. Tidak. Nah, jadi kayak negara-negara organisasi internasional ya yang melindungi kawasan-kawasan negara ASEAN, kemudian itu disebut dengan organisasi ASEAN ya, itu merupakan organisasi internasional yang tidak di bawah naungan PBB. Contohnya seperti itu. Kemudian ICC, kalian tahu ICC? Apa itu ICC? International Criminal Court. Itu dia tidak di bawah naungan PBB, tapi dia merupakan organisasi internasional. Oke, kemudian yang ketiga ada NGO atau non-governmental organization. Non-governmental organization. Non-governmental organization itu contohnya adalah perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan transnasional. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada PT misalnya CV Hwaseong misalnya. Nah, itu berasal dari Tiongkok misalnya. Nah, itu mereka melakukan hubungan dengan negara China misalnya. Nah, itu juga bisa dibahas di dalam hukum internasional. Kalau misalnya mereka terjadi sengketa dan lain sebagainya, nah itu adalah hubungan antara negara dengan bukan negara. Dalam hal ini bukan negaranya apa? NGO, betul. Kemudian selanjutnya ada individu. Kenapa individu merupakan bagian dari subjek hukum internasional? Karena individu merupakan salah satu atau komponen di dalam masyarakat internasional. Kayak itu individu. Kemudian PMI ya, bukan PMI ya. PMI adalah Palang Merah Internasional. Kira-kira kenapa kalau Palang Merah Internasional itu kok bisa menjadi subjek dalam hukum internasional? Ada yang mau berpendapat? Yang lain? Oke. Karena dulunya hukum internasional dibentuk karena sering adanya perang, Bu. Jadi di situ dibutuhkan PMI gitu, Bu, untuk mengobati korban-korban dari dampak perang tersebut. Oke. Bagus. Yang lain? Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Roy, waktu perang PMI ikut andil untuk mengobati para korban. Oke. Ya, jadi dulu itu negara-negara dalam melakukan hubungan ya, itu mereka memperebutkan kekuasaan dengan cara memperebutkan wilayah. Dan dengan cara mereka memperebutkan wilayah itu melalui perang. Jadi sering makanya kita dengar dulu ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Nah, karena adanya perang ya banyak ya, jadinya Palang Merah Internasional itu merupakan komponen penting di dalam hukum internasional untuk mengobati para korban perang. Nah, gitu. Jadi dulu bahkan hukum internasional itu sebagaimana pertemuan sebelumnya ya, hukum internasional itu disebutnya hanya sebagai hukum perang atau hukum humaniter gitu. Tidak kita pelajari sebagai mata kuliah saat ini. Tapi setelah ada Bapak hukum internasional kita ya, Bapak Hugo Grotius, beliau menyampaikan bahwa hukum internasional itu penting sebagai mata kuliah. Jadi hukum internasional akhirnya berkembang mulai dari hukum humaniter menjadi hukum internasional yang membahas secara komprehensif tentang hukum internasional. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang subjek-subjek hukum internasional? Ingin bertanya, Bu, mengenai subjek hukum internasional, salah satunya adalah belligerent. Tapi belligerent bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional itu karena apa, Bu? Oke. Yang terakhir ada belligerent ya teman-teman. Belligerent atau nama kerennya adalah pemberontak. Jadi belligerent itu kenapa dia menjadi subjek hukum internasional? Karena dulu ya waktu zaman dahulu kejahatan pertama di dalam hukum internasional itu terjadi di laut. Ya, dan salah satu yang menyebabkan terjadinya kejahatan internasional pertama kali itu adalah bajak laut. Dan dulu belligerent itu yang dimaksud adalah bajak laut. Jadi cara mereka untuk mengekspansi wilayah, menaklukkan wilayah satu dengan wilayah lainnya itu
disebut pemberontak pada waktu itu, dan akhirnya mereka menjadi salah satu subjek hukum internasional. Oke. Dan pertanyaannya sekarang, apakah belligerent ini, kalau yang disebut pemberontak dalam kasusnya adalah bajak laut, itu mereka masih relevan atau tidak di era sekarang ini? Masih sering nemuin nggak bajak laut? Tidak. Oh ya? Hah? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apakah belligerent masih relevan? Sampai saat ini kalian sering lihat di laut ada bajak laut lewat bareng-bareng gitu misalnya? Ada nggak? Oke. Untuk sekarang tidak relevan, Bu, karena pemberontakan sekarang tidak di laut tapi di darat. Seperti itu. Oke, kira-kira belligerentnya seperti apa yang disebut belligerent misal pada era kayak saat ini? teroris. Oke, teroris. Nah, Jadi bisa dikatakan ya betul, bagus sekali. Jadi belligerent itu sekarang bisa kita kategorikan menjadi teroris, ya. Jadi teroris itu juga disebut pemberontak, orang yang makar dari negaranya. Nah, itu dia menjadi subjek hukum internasional. Oke. Oke, teman-teman. Setelah kita mengetahui subjek-subjek hukum internasional, saya akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Nanti sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri silakan melingkar. Ya, kita akan membahas satu kasus dan teman-teman bisa tentukan berdasarkan teori yang sudah saya sampaikan. Oke, silakan melingkar sambil melihat case study yang sudah saya tampilkan. Oke, jadi kasusnya adalah sebuah perusahaan militer swasta melakukan pelanggaran HAM di zona konflik berdasarkan kontrak dengan negaranya. Dan negara B menggugat perusahaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan tersebut, ini kan konflik antara perusahaan militer dengan negara. Nah, apakah perusahaan itu dianggap sebagai subjek hukum internasional? Itu silakan didiskusikan berdasarkan teori yang saya sampaikan tadi. Bisa didiskusikan berdasarkan teori yang sudah saya sampaikan. Kira-kira apakah perusahaan internasional, di situ perusahaan militer itu bisa dianggap sebagai subjek hukum? Bisa. Karena termasuk subjek hukum yang bukan negara. Itu salah satu sih. Terus kira-kira gimana? Apakah termasuk subjek, dia cakap hukum atau tidak? Didiskusikan sama temannya. Ya, wes kan jawabannya subjek hukum. Karena termasuk perusahaan NGO kan, perusahaan yang enggak negara, beranangan negara. Iya kan? gimana Ican? Masuk nggak? Boleh kamu? Hah? Yang terakhir, kamu masuk nggak? Masuk nggak? Masuk lebih kenapa? Kenapa? Aku nanya. Masuk nggak? Masuk. Kenapa? Ini masuk. Kecuali Kak Anas yang berpendapat. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Oke, baik. Setelah teman-teman mahasiswa sekalian mendiskusikan kasus ini, ya, apakah perusahaan militer swasta melakukan pelanggaran HAM di zona konflik berdasarkan kontrak dengan negara A, kemudian negara B menggugat. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan militer itu cakap hukum dan memang bisa menjadi subjek hukum internasional? Silakan hasil dari kelompok ini disampaikan. Siapa perwakilannya? Menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Ya. Perusahaan militer swasta yang dimaksud termasuk ke dalam subjek hukum internasional menurut pendapat kelompok kami. Karena salah satu subjek hukum internasional adalah NGO, yakni perusahaan asing, yang mana dalam hal ini perusahaan yang dimaksud merupakan salah satu subjek dari hukum internasional. Oke. Kelompok sini? Ya. Menurut kelompok kami, perusahaan tersebut termasuk juga subjek hukum internasional karena dalam subjek hukum internasional ada yang namanya bukan negara, salah satunya yaitu NGO, perusahaan yang bukan di bawah naungan pemerintah. Oke, iya bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi sebagaimana hasil yang didiskusikan oleh teman-teman semua, bahwasannya perusahaan militer ya yang ada di kasus ini dia bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional. Salah satunya dalam kategori NGO yang merupakan subjek hukum internasional. Oke teman-teman semua, hari ini saya rasa cukup. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan sumber-sumber perjanjian internasional atau sumber-sumber hukum internasional. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu teman-teman semua. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.